Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar PPKN ya, tentang persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui makna persatuan dan kesatuan, lalu tahapan perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang ketiga, yang terakhir yaitu prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Baik, silahkan dibuka buku paketnya ya, halaman 87. Kita mulai ya. Yang pertama, makna persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh. Persatuan dan kesatuan berkaitan dengan keutuhan. Persatuan dan kesatuan bangsa berarti bersatunya seluruh rakyat yang terdiri dari beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Secara umum, persatuan dan kesatuan Indonesia bermakna bersatunya bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dan bertanggung jawab dalam negara yang merdeka dan berdaulat. Nah, persatuan dan kesatuan ini menjadi sumber semangat ya pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sumber semangat, motivasi ya dan penggerak perjuangan rakyat. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, yang ada di halaman 88 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, mungkin yang pernah menjadi petugas upacara dan bertugas membacakan Undang-Undang Dasar 1945 tidak asing dengan kalimat ini ya. Selanjutnya, 3 makna penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Ya, 3 arti penting persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, rasa persatuan dan kesatuan menjalin kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Yang kedua, persatuan dan kesatuan menjalin rasa kemanusiaan, sikap saling toleransi, dan hidup berdampingan secara harmonis. Yang ketiga, menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta mengembangkan sikap nasionalisme. Dan landasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu ya, atau berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ya, yang kedua, tahapan perkembangan persatuan dan kesatuan. Ya, di sini ada beberapa latar belakang ya atau yang menjadi dasar perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama ada perasaan senasib. Bisa kalian buka di buku paket halaman 89 ya. Perasaan senasib untuk bebas dari penjajahan bangsa asing. Nah, perasaan senasib yang dimiliki rakyat Indonesia pada masa itu menumbuhkan rasa persatuan. Ya. Jadi rakyat Indonesia memiliki hasrat untuk merdeka dan bebas dari penjajahan. Oleh karena itu mereka bersatu dan berjuang bersama melawan penjajah tanpa memandang suku, agama, ataupun bahasa. Ya, perasaan senasib dan sepenanggungan. Jadi bekerja sama ya. Yang kedua yaitu latar belakang perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa di Indonesia yaitu kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo ya. Budi Utomo itu bukan nama orang tapi suatu organisasi ya. Berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Didirikan oleh Dr. Sutomo beserta Gunawan Mangunkusumo dan Suraji
yang merupakan mahasiswa Stovia. Nah, organisasi ini merupakan pelopor pergerakan rakyat ya yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia. Nah, saat ini tanggal berdirinya Budi Utomo ya diperingati setiap tanggal 20 Mei dan disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, selanjutnya Sumpah Pemuda. Ada di halaman 90. Ya. Sumpah Pemuda ini diawali dengan Kongres Pemuda I pada tahun 1926. Dilanjutkan dengan diadakannya Kongres Pemuda II. Nah, pada Kongres Pemuda II di Jakarta yang dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ya, dan disepakati kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan Indonesia. Nah, tekad tersebut tercermin dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Ada yang masih ingat isi Ikrar Sumpah Pemuda? Ada 3 ya. Isi Ikrar Sumpah Pemuda. Dan diperingati setiap tanggal 28 Oktober ya. Sumpah Pemuda dibacakan di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta Pusat ya. Dan isi dari Ikrar Sumpah Pemuda tersebut yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda ini juga telah menyatukan segala perbedaan ya dan menghindarkan bangsa Indonesia dari perpecahan. Selanjutnya yang keempat atau yang D yaitu Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya, ini juga yang menjadi latar belakang perkembangan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Insinyur Soekarno membacakan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ini mempunyai 3 makna penting. Yang pertama, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Yang kedua, bangsa Indonesia akhirnya terlepas dari penjajahan bangsa asing. Yang ketiga, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia menandai lahirnya NKRI. Apa itu NKRI? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Selanjutnya, masih di halaman 91 yaitu yang ketiga prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Ada 3 prinsip di sini ya. Yang pertama prinsip nasionalisme. Prinsip nasionalisme ya, nasionalisme sendiri itu adalah paham ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Jadi kita harus mencintai bangsa, tanah air dan negara Indonesia. Akan tetapi bukan berarti kita hanya mengagung-agungkan bangsa sendiri ya dan memandang rendah bangsa lain. Karena nasionalisme mengajarkan masyarakat Indonesia untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sikap yang sesuai dengan prinsip nasionalisme yang pertama mengikuti upacara bendera ya. Yang kedua belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan rajin ya. Yang ketiga, menaati peraturan di rumah, sekolah, maupun masyarakat. Selanjutnya, ikut melestarikan budaya. Dan yang terakhir, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri. Ya, ini sebagai bentuk dukungan terhadap produk-produk ya atau produk-produk barang dalam negeri. Prinsip yang kedua yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini merupakan semboyan negara Indonesia ya, yang memiliki arti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, persatuan dan kesatuan dalam prinsip Bhinneka Tunggal Ika berarti kita mengakui
bahwa Indonesia adalah bangsa yang terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan bahasa. Dalam kehidupan sehari-hari, perwujudan semboyan ini dapat dilakukan dengan cara menerapkan toleransi, ya. Masih ingat toleransi itu apa? Ya, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati ya perbedaan. Sikap yang sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang pertama mempelajari kesenian daerah lain, lalu menghargai sesama ya walaupun berbeda suku maupun agama. Yang selanjutnya tidak memilih-milih teman. Ya, maksudnya kita harus berteman dengan siapa saja ya, maupun yang berbeda suku, agama, ya tetap kita harus berteman, tetap harus bergaul ya. Selanjutnya saling membantu teman tanpa membedakan status sosialnya. Ya, yang baik yang kaya maupun yang miskin tetap harus kita bantu jika membutuhkan pertolongan. Yang terakhir, toleransi terhadap perbedaan yang ada di lingkungan sekolah, keluarga maupun masyarakat. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Bebas tapi harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena setiap manusia memiliki hak ya, seperti hak untuk hidup, hak mendapat kebebasan atau kemerdekaan. Ya. Namun juga manusia memiliki kewajiban. Nah, kewajiban tersebut berkaitan dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, negara, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang memiliki kebebasan, akan tetapi kebebasan tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab. Nah, kebebasan yang bertanggung jawab memiliki dua arti ya, ada di halaman 93. Yang pertama, kebebasan yang memperhatikan batas-batas tertentu dalam rangka menghargai orang lain. Yang kedua, kebebasan yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Nah, ini contoh sikap yang sesuai dengan prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Yang pertama, tidak memaksakan pendapat sendiri kepada orang lain. Lalu bertanggung jawab terhadap diri sendiri, baik dalam berbicara maupun bertingkah laku. Selanjutnya, menggunakan HP dengan sebaik-baiknya. Ya, kalian diberi HP, ya, diberi kebebasan untuk menggunakan HP, tapi gunakan untuk sebaik-baiknya, digunakan untuk hal-hal yang baik, ya. Lalu bebas untuk memberikan kritikan, saran, komentar, ya, asalkan bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir, bebas untuk memberikan pendapat. Ya, kembali lagi asalkan bisa dipertanggungjawabkan, yaitu prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Oke, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.